Hai Sobat Literasi, perbanyak literasi, perbaiki generasi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Amanda Nakaila Natasha Putri, kelas 4 SD Sinang kelas 1, Kecamatan Cilengkang, Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Legenda Sang Kuryang yang ditulis oleh Yustitia Angelia, penerbit Bintang Indonesia Jakarta. Dan saya juga memakai teknik bond yang terdapat 5W1H. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari, saat dia sedang menenun di teras istana, entah kenapa hari itu dia sedikit pusing dan lemas, sehingga dengan tendangnya berkali-kali jatuh. Karena jengkel, benang pintanya terus jatuh, Dayang Sumbi pun berkata, barang siapa yang mengambilkan benang pinta itu untukku, saya bersumpah jika dia laki-laki akan kuambil sebagai suami. Dayang Sumbi senang karena benang pinta itu sudah berada di dekatnya. Lalu, siapa gerangan yang mengambilnya? Siapa yang mengambilkan benang pinta ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Dayang Sumbi terkejut saat mengetahui yang mengambil benang pinta itu adalah si Tumang, seekor anjing kerajaan. Akulah yang mengambil mantumu, Dayang Sumbi. Kamu Tumang, berarti kamu akan menjadi suamiku. Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki berwujud manusia dan diberi nama Sang Kuryang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi agar tidak memberitahu kepada Sang Kuryang bahwa Tumang adalah ayahnya. Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita Sang Kuryang bahwa aku adalah ayahnya. Baiklah Tumang, tidak akan aku katakan kepada anak kita. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah, dan cerdas. Tumang pun selalu mengikutinya kemanapun Sang Kuryang pergi dan mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Di suatu hari, Sang Kuryang disuruh oleh Dayang Sumbi untuk pergi berburu ke hutan bersama si Tumang. Anakku Sang Kuryang, pergilah berburu ke hutan bersama si Tumang untuk pesta di istana nanti. Baiklah Ibunda, Sang Kuryang pasti mendapatkan hasil yang banyak. Sang Kuryang pun pergi berburu ke hutan ditemani si Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sang Kuryang membunuh si Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan. Ini hasil buruan untuk pesta di istana nanti, Bunda. Dan Sumbi tidak mengetahui bahwa daging itu adalah si Tumang. Wah, terima kasih banyak anakku Sang Kuryang. Saat pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan si Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. Sang Kuryang, apakah kamu melihat si Tumang? Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi dia tidak ada. Akhirnya, Sang Kuryang mengakui perbuatannya. Itu Ibunda, aku sudah membunuhnya dan menyerahkan dagingnya untuk pesta di istana kemarin. Apa? Kenapa kamu melakukan itu, Sang Kuryang? Dayang Sumbi marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ia pun memukul dinding Sang Kuryang hingga mengucurkan darah. Ampuni Sang Kuryang, Bu. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sang Kuryang adalah calon putra mahkota, tidak ada yang boleh memukulnya. Waktu pun berlalu, Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak laki-laki Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan, sakti, dan segani. Di suatu hari, saat dia sedang berburu ke hutan, alangkah terkejutnya Sang Kuryang saat menemui seorang gadis cantik. Siapa gadis itu? Wajahnya sungguh cantik dan rupawan. Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa gadis itu adalah ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamarnya. Dan Sumbi pun menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenali Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan luka di dinding Sang Kuryang yang sama seperti anaknya dulu. Ya ampun, ternyata anak ini adalah Sang Kuryang. Anakku, luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi pun mencari akal agar pernikahannya dengan Sang Kuryang gagal.
Sang Kuryang, kamu boleh menikahiku asal kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, hai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan caranya. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Permintaan Dayang Sumbi cukup berat, namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu, hai gadis cantik. Sang Kuryang pun mengeluarkan semua kesaktiannya. Dia pun memanggil seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini diajarkan oleh ayahnya si Tumang. Lalu mereka pun bekerja semalaman untuk menutup sungai dan mata air menggunakan tanah dan lumpur. Setelah semua sudah terpenuhi, Sang Kuryang pun pergi memotong kayu ke hutan. Tinggal memotong kayu saja, aku pasti bisa. Dayang Sumbi gelisah karena pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Dia pun berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar pekerjaan Sang Kuryang gagal. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar makhluk halus itu pergi dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pekerjaan itu. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Pekerjaan Sang Kuryang pun gagal. Sudah pagi, padahal perahu yang kubuat saja belum selesai. Sang Kuryang marah saat mengetahui bahwa dia sudah ditipu. Siapa sebenarnya kau ini sudah tega menipuku? Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Aku adalah ibumu, Sang Kuryang. Sang Kuryang marah dan tidak mempercayai perkataan Dayang Sumbi. Aku tidak percaya semua perkataanmu, ini tidak mungkin. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu yang dibuatnya hingga terlempar jauh dan terjatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Hikmah dari cerita ini adalah bersikaplah untuk jujur karena kejujuran akan membawa kebahagiaan di masa yang akan datang. Kelebihan dari buku ini adalah sampulnya yang menarik dan membuat saya ingin membacanya. Dan juga isi dalamnya yang unik dan membuat saya ingin membaca buku ini. Kekurangan dari buku ini adalah tulisannya yang kadang terlalu kecil hingga tidak bisa dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.